Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Angsuran aman? Pada kesempatan kali ini, Bagong John akan mereview sebuah film karya Charles Gonzalez yang bertajuk Aksi Horor Larry G, yang merupakan sebuah film hasil remake dengan judul yang sama pada tahun 1986. Film yang dibintangi oleh Vino G. Bastian dan Marsha Timothy mengambil latar di sebuah pedesaan yang mengalami gagal panen dan wabah kesurupan yang silih berganti, bahkan berujung kematian. Saat itu, di sebuah kamar terlihat laki-laki yang merupakan ahli ruqyah sedang mengobati seorang anak yang mengalami kesurupan. Akan tetapi, justru si anak tersebut menyerang sang ahli ruqyah, yang membuatnya kehabisan cara untuk mengeluarkan jin dari dalam tubuhnya. Namun, saat itu si anak mulai tersadar dengan sendirinya dan merintih agar sang ahli ruqyah menolong dirinya. Akan tetapi dalam waktu sekejap tiba-tiba kemudian film pun baru dimulai. Di sebuah sel penjara kita akan diperlihatkan tokoh sentral dalam film ini. Dia bernama Kodrat, atau orang-orang memanggilnya dengan sebutan Ustadz Kodrat, karena dirinya ahli dalam meruqyah seseorang. Dia dituduh membunuh anaknya sendiri yang bernama Alif Al-Fatonah di awal video. Namun saat itu dia mendapat remisi karena polisi tidak cukup bukti untuk menahannya. Dia nggak punya apa-apa lagi di luar sana. Akan tetapi akibat kegagalan dirinya mengalahkan jin Aswalah yang membuat anak semata wayangnya meninggal dunia, Ustadz Kodrat menjadi seorang yang jauh dari sang pencipta. Bahkan dia meragukan kuasa Allah yang telah mengambil paksa anak dan istrinya. Dalam keputusasaan tiba-tiba masuk seorang sipir penjara yang langsung menyeret Ustadz Kodrat ke sebuah ruangan kosong menggunakan sebuah rantai dan menggantung dirinya. Di sini Ustadz Kodrat tidak asing dengan suara sipir penjara, di mana sipir penjara tersebut telah dirasuki oleh jin Aswala yang berjanji akan terus menyiksa hidup Ustadz Kodrat. Di lain sisi, teman satu sel Ustadz Kodrat mencoba berteriak untuk mencari bantuan kepada petugas sipir yang lain. Akan tetapi saat sipir penjara tersebut tersadar, Ustadz Kodrat sudah terjatuh dalam keadaan sakaratul maut. Sesaat setelah kejadian tersebut, Ustadz Kodrat terbangun, namun dia bingung karena dia berada di tengah padang pasir yang sangat luas, mengenakan sebuah pakaian ihram yang nampak sendirian. Dari jauh terdengar sayup-sayup suara azan yang menggetarkan hatinya. Lantas Ustadz Kodrat bertayamum untuk menjalankan sholat 2 rakaat, karena sejatinya tujuan hidup manusia adalah menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat setelah selesai melakukan sholat, Ustadz Kodrat menghadap ke langit untuk berdoa. Akan tetapi cahaya dari langit seakan lebih terang dari sebelumnya dan semakin terang, yang membuat Ustadz Kodrat terbangun kembali dari kematiannya. Saat itu dia berada di sebuah kamar mayat. Dengan kata lain, Ustadz Kodrat mengalami mati suri. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Ustadz Kodrat kembali ke tempat tinggalnya di sebuah pesantren terpencil bernama Kahuripan. Karena letak pesantren Kahuripan sangat terpencil, Ustadz Kodrat menggunakan bus trayek pedesaan, di mana di dalam bus trayek tersebut Ustadz Kodrat melihat hantu nenek tua di sana. Kemudian Ustadz Kodrat berjalan kaki menaiki sebuah bukit dan sampai ke pintu masuk desa Gober, yang merupakan jalur masuk menuju pesantren Kahuripan. Hingga Ustadz Kodrat sampai ke sebuah rumah yang nampak sedang diadakan pengajian, di mana lantunan surat Yasin begitu jelas terdengar di telinga Ustadz Kodrat, ditambah jeritan seorang anak yang membuat tangan Ustadz Kodrat bergetar. Akan tetapi lagi-lagi Ustadz Kodrat memilih untuk diam, karena dia seakan tidak mau untuk meruqyah anak tersebut. Mukanya makin pucat. Kemudian Ustadz Kodrat lebih memilih melanjutkan perjalanan menuju pesantren Kahuripan.
di mana di tengah perjalanan dia bertemu rombongan ibu-ibu pengajian yang mengarah ke rumah tersebut. Salah satunya bernama Yasmin yang ikut di dalam rombongan tersebut, di mana seorang anak bernama Jihan mengalami kerasukan dalam keadaan dipasung. Setelah surat Yasin itu dibacakan, Jihan tiba-tiba berteriak dan membenturkan kepalanya hingga tewas mengenaskan. Hal itu membuat ibu dan ayahnya histeris, sedangkan Yasmin seolah tak percaya bahwa Jihan telah tewas dalam keadaan yang mengenaskan, di mana Jihan merupakan teman dekat dari anaknya sendiri. Alur berpindah kepada Ustadz Kodrat yang telah sampai di pesantren Kahuripan, di mana hal aneh kembali dirasakan Ustadz Kodrat. Kali ini dia melihat perkebunan jagung yang mengering, ditambah dia tidak menemukan keramaian seperti saat dirinya dahulu belajar di pondok Kahuripan. Namun justru Ustadz Kodrat melihat sekumpulan pemuda yang belajar bela diri dan hendak mengusir Ustadz Kodrat dari pondok pesantren Kahuripan. Beruntung Jafar yang merupakan pemimpin sementara pondok pesantren sekaligus teman Ustadz Kodrat tiba-tiba datang dan menyuruh dia masuk ke dalam pondok. Kapan kamu bebas? Dapat remisi. Di dalam pondok, Jafar menjelaskan bahwa sepeninggalan Kodrat, Kiai Rohim selalu bersujud memintakan pertolongan untuknya, hingga dia lupa akan kesehatannya yang membuat dirinya sakit sampai saat ini. Kemudian Jafar kembali memojokkan Ustadz Kodrat atas kegagalan dirinya meruqyah anaknya sendiri, yang membuat warga desa di lingkungan pondok mengalami musibah yang datang silih berganti, seperti petani yang gagal panen dan musim paceklik berkepanjangan. Terlebih lagi, gangguan makhluk gaib seperti kerasukan seakan tak pernah berhenti. Di tengah percakapan, anak buah Jafar memanggil dirinya dan meninggalkan Ustadz Kodrat bersama Kiai Rohim yang tengah terbaring di tempat tidurnya. Alur berpindah di rumah Yasmin yang telah ditinggal mati suaminya, di mana saat itu Asya anak pertama belum pulang ke rumah, sedangkan adiknya bernama Alif telah menanti kedatangan dirinya untuk mengajaknya bermain. Ibu kenapa sih? Namun Yasmin menyuruh Alif untuk segera tidur. Karena kesal, Alif pun menjawab dia akan bermain bersama ayahnya. Dalam batin Yasmin, jelas-jelas ayahnya sudah meninggal dunia. Karena penasaran, dari luar kamar Yasmin mendengar percakapan Alif bersama sang ayah dan mencoba melihat dari celah pintu kamar Alif. Di sana terlihat Alif sedang menghadap ke sebuah almari di kamarnya. Ngapain kamu? Setelah kejadian tersebut, Asa datang ke rumah. Kemudian Yasmin menceritakan kebiasaan Alif yang bertingkah aneh kepada Asya. Dan juga dia menceritakan kematian Jihan sahabatnya tadi siang. Ibu itu dokter bukan jampi-jampi. Istighfar Asya. Itu doa, bukan jampi-jampi. Di sela percakapan terdengar teriakan dari kamar Alif. Yasmin dan Asa yang mendengar teriakan tersebut bergegas masuk ke dalam kamar Alif dan didapati Alif tengah pingsan menghadap ke posisi almari. Setelah beberapa saat Alif baru tersadar, namun bukan seperti kemauannya sendiri. Dia menanyakan letak almari miliknya yang telah dipindah ibunya di dalam gudang. Sementara di pesantren Kahuripan, Ustadz Kodrat sedang berzikir. Namun tiba-tiba salah satu foto Kiai Rohim terjatuh dengan sendirinya, yang membuat Ustadz Kodrat berfirasat buruk di saat itu. Alur kembali berpindah di rumah Yasmin yang tengah kebingungan dan panik akibat Alif yang tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Namun dia justru ditemukan di dalam gudang, tempat di mana almari di kamarnya disimpan. Melihat kejadian tersebut, Yasmin mencoba menyadarkan Alif dan mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Akan tetapi suara Alif berubah menyeramkan, yang nampak mengalami kerasukan. Dia mengatakan bahwa ayahnya masih hidup, sembari menyerang ibunya menggunakan sebuah gunting tanaman yang membuat ibunya terluka. Setelah Yasmin berhasil keluar dari gudang dan menguncinya, tiba-tiba Asya datang dan Yasmin melarang dirinya untuk membukakan pintu untuk Alif karena di dalam gudang Alif sedang mengalami kerasukan.
Tanpa berlama-lama, Yasmin pergi ke pondok untuk meminta pertolongan kepada Jafar. Namun di dalam pondok dia hanya bertemu dengan Ustadz Qodar. Lantas Yasmin pun akhirnya meminta pertolongan kepada Ustadz Qodar dan akan membayar berapapun dia minta asal anaknya Alif tertolong. Mendengar nama Alif, Ustadz Qodar sedikit trauma dengan masa lalunya. Namun kali ini dia akan mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Lantas dia pun mengiyakan permintaan dari Yasmin dan berjalan menuju ke rumahnya. Sedangkan Alif di dalam gudang yang masih mengalami kerasukan terus berteriak dan sesekali membujuk Asya agar menemani dirinya di dalam gudang. Asya yang sejatinya tak tega mendengar adiknya ketakutan akhirnya membukakan pintu dan masuk ke dalam gudang tersebut. Aisyah sayang sama Di dalam gudang, Asya kembali mencari Alif yang ternyata dia tengah berada di dalam sebuah almari miliknya. Saat Asya mendekat dalam lemari tersebut, justru Alif menarik dirinya dan mempengaruhi alam bawah sadar Asya. Di mana seolah-olah dia tengah berada di dalam rumah. Di dalam rumah tersebut melihat ayahnya yang masih hidup dan juga sang adik yang masih bisa berjalan, di mana mereka menyiapkan kue ulang tahun untuk dirinya. Ternyata Cah Ayuku sudah pulang duluan. Kenapa, nak? Sini. Karena rasa rindu yang teramat sangat kepada sang ayah, seolah-olah tak merasakan hal aneh sedikit pun. Hingga saat dirinya memotong kue ulang tahun, tak ia sadari dia memotong tangannya sendiri. Meski sempat merasa kesakitan, sang ayah sejatinya adalah jelmaan dari jin menyuruhnya agar kembali memotong kue tersebut. Bahkan dia sendiri yang membantunya untuk memotong kue itu, sedangkan Asya hanya berteriak merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Beruntung tak berapa lama Ustadz Qodrat dan Yasmin telah sampai di sana dan menghentikan tindakan Alif yang memperdaya kakaknya sendiri. Namun jin yang berada di dalam tubuh Alif melakukan perlawanan dan sesekali memprovokasi Ustadz Qodar dengan mengatakan bahwa kekuatan yang lebih besar akan segera datang. Tanpa menghiraukan ucapan jin tersebut, Ustadz Qodar mengeluarkan jin dari tubuh Alif dan berhasil meruqyah dirinya. Kau bersujud kepada Allah, tapi kau mempertanyakan kuasanya. Setelah Alif berhasil disembuhkan, Ustadz Qodar berpamitan untuk segera kembali ke pondok pesantren. Menggunakan sebuah obor, dia menembus gelapnya malam sendirian, hingga dia dikejutkan dengan perwujudan jin Aswala yang menyerupai seekor zombie yang mirip anjing. Tolong Alif ya! Yang seolah-olah akan segera menyerang dirinya. Saat dirinya berbalik, di belakangnya telah ada sosok yang menyerupai anaknya yang telah meninggal. Hal tersebut membuat Ustadz Qodrat terpleset dan jatuh ke sebuah jurang yang sangat dalam, namun masih dalam keadaan selamat. Sementara di rumah Yasmin, dia mencoba untuk menenangkan diri dan mengambil air wudhu. Namun ketika dia melihat ke cermin, air keran yang dia gunakan berubah menjadi darah merah yang membuatnya berteriak ketakutan. Di lain sisi, ternyata lagi-lagi Alif mengalami kerasukan, kali ini lebih mengerikan. Hal tersebut diketahui Jafar yang langsung datang ke rumah Yasmin. Akan tetapi, di waktu yang hampir bersamaan, Ustadz Qodrat juga sampai di sana dan berniat yang akan meruqyah Alif. Aku harus tolong Alif sekarang. Sekarang tanggung jawabku. Dengan nada emosi, Jafar melarang Ustadz Qodrat untuk meruqyah Alif, karena dia lebih dahulu tahu tentang Alif daripada dirinya. Terlebih saat Jafar kembali mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kegagalan seperti yang dialami oleh Alif Al-Fatorah, yang tak lain adalah anak dari Ustadz Qodrat itu sendiri. Mendengar jawaban tersebut, akhirnya Ustadz Qodrat luluh dan membiarkan mereka pergi ke pesantren Kahuripan. Di keesokan hari, Ustadz Qodrat hendak kembali ke pesantren bersama Asya.
Di tengah perjalanan, Asya mempertanyakan kepada Ustadz Kodrat, kenapa hanya keluarganya yang kerap menerima sebuah ujian. Lantas Ustadz Kodrat menjawab agar Asya istighfar, karena keraguan seperti itu yang diinginkan para jin dan syaitan, menyesatkan manusia yang lemah iman seperti dia dan dirinya. Di tengah pembicaraan mereka, sampailah mereka di rumah Jian, sahabat Asya yang telah meninggal tempo hari. Di sana terlihat ayah Jian yang tengah bersama sang istri tiba-tiba berjalan ke arah Ustadz Kodrat, sembari memaki dan menghakimi Ustadz Kodrat. Bilang sama dia, anak saya sudah Dia beranggapan bahwa Ustadz Kodrat adalah sekongkolan dari Jafar yang telah mengambil harta dan tanah miliknya. Dengan alibi menyembuhkan anaknya, namun tidak ada hasil dan justru sang anak meninggal dunia dengan sangat tragis. Bahkan seluruh warga desa tahu kalau pesantren Kahuripan menggunakan ruqyah dan berkedok agama untuk menimbun harta dunia demi memuaskan nafsu serakah mereka. Belum sempat memberi jawaban, terdengar suara teriakan, di mana sang istri justru menerjunkan diri ke dasar jurang yang membuat sang ayah hanya berteriak histeris. Sedangkan di dalam pesantren, Alif berhasil disembuhkan oleh Jafar. Namun di sini Kodrat mempertanyakan atas apa yang diperbuat oleh Jafar, yang memaksa para warga untuk memberikan sebagian tanah dan harta benda untuk imbalan jasa ruqyah, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Kiai Rohim. Mau dikasih kamu kan tolong mereka, Far. Sama kayak anak Tanti. Akan tetapi justru Jafar berdalih dan malah menyuruh anak buahnya untuk mengemasi barang-barang Ustadz Kodrat untuk segera pergi dari pesantren Kahuripan, sembari mengatakan bahwa Ustadz Kodrat terlalu suci berada di dalam pesantren Kahuripan. Kemasi barang-barang Ustadz Kodrat. Dia sudah terlalu suci untuk tinggal di pesantren ini. Sementara Alur berpindah di rumah Yasmin, di mana terlihat Alif diberi air putih yang telah diberi bacaan oleh Jafar. Namun seketika itu pula listrik di rumah Yasmin tiba-tiba padam. Karena Alif ketakutan, Yasmin menyuruh Asya agar tetap di sana menemani Alif, sedangkan dirinya akan pergi ke gudang untuk menghidupkan mesin genset. Setibanya dia di gudang, dia hendak mengisi bahan bakar genset tersebut. Akan tetapi dia seolah-olah diikuti oleh seseorang, sampai-sampai dia gugup saat akan menghidupkan lampu sentir yang dia bawa. Karena lampu tak kunjung menyala, akhirnya Asya menemui ibunya. Akan tetapi justru Yasmin yang mengalami kesurupan menyuruh Asya agar segera menemui Jafar di pesantren. Di lain sisi terlihat Ustadz Kodrat hendak berpamitan kepada Kiai Rohim yang saat itu dirinya berbisik kepada Ustadz Kodrat. Hingga akhirnya Ustadz Kodrat keluar dari pesantren dan melawan anak buah Jafar satu persatu, sembari menyuruh para santri yang masih bertahan untuk segera menyelamatkan diri. Jafar sesat. Mana Jafar? Ustadz Jafar sibuk, jadi segera pergi dari sini. Pulang. Jafar! Sementara Ustadz Kodrat akan mencari Jafar ke dalam pondok pribadinya, namun dia tak menemukan Jafar di sana. Saat dia hendak keluar, dia mendengar suara dari balik sebuah almari. Yang saat almari tersebut dibuka, ternyata itu adalah mulut gua yang sengaja ditutupi agar semua orang tidak curiga. Karena penasaran, akhirnya Ustadz Kodrat menyusuri lorong gua tersebut dan didapati Jafar tengah melakukan pemujaan kepada jin Aswala. Di sini terungkap fakta bahwa semua musibah dan gangguan dari jin adalah ulah dari Jafar tersebut. Sesat kamu, Jafar! Merasa bertanggung jawab atas nama baik pondok pesantren Kahuripan dan juga atas kematian sang anak, akhirnya MMA antara Ustadz Kodrat dan Jafar tak bisa terelakkan.
Di momen yang hampir bersamaan, di sana Asya melihat kejadian tersebut. Meski terlihat shock, namun pada akhirnya mereka berdua kembali ke rumah Yasmin untuk segera menolong Alif. Sementara di dalam gudang, Yasmin tengah kerasukan, menggali tanah dan mulai mengubur Alif hidup-hidup. Walaupun di sana Alif berulang kali meminta tolong kepada dirinya, hal tersebut seolah percuma, hingga Alif benar-benar terkubur. Dan saat itu Ustadz Kodrat ditemani Asya baru sampai di rumah Yasmin. Melihat gelagat Yasmin, Ustadz Kodrat paham kalau dirinya sedang berhadapan dengan pembunuh anaknya, yaitu Jin Aswala. Gagal meruntuhkan iman. Tanpa berlama-lama, akhirnya Ustadz Kodrat meruqyah Yasmin saat itu juga dan menanyakan keberadaan Alif saat ini. Dengan sombong, jin tersebut menjawab, Alif yang mana? Yang dia penggal kepalanya atau yang dia kubur hidup-hidup baru saja. Mendengar jawaban tersebut, Asya mencoba menggali gundukan tanah di sana agar Alif segera tertolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu Aku lenyapkan kalian orang-orang soleh sampai tidak ada yang menyapa azan dari muka bumi. Sementara Jin Aswala mulai menyerang Ustadz Kodrat dan pertarungan kembali diperlihatkan. Meski harus susah payah dan kalah bacaan Al-Quran, akhirnya Yasmin berhasil diruqyah oleh Ustadz Kodrat yang langsung menggali tanah tempat Alif dikuburkan. Akan tetapi saat itu Alif yang tengah terkubur tiba-tiba berdiri dan menyerupai Alif Al-Fatonah anaknya. Tahu ayah pasti datang untuk cari Alif. Di sini dia lagi-lagi meminta tolong agar dibebaskan oleh Ustadz Kodrat, terlebih saat dia mengajak Ustadz Kodrat untuk bersama menemui ibunya. Karena iman Ustadz Kodrat sekarang tidak kaleng-kaleng, akhirnya dia sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah jin yang menyerupai anaknya. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Setelah beberapa tahun setelah kejadian tersebut, keadaan desa Kober telah kembali seperti sedia kala dan pesantren Kahuripan telah kembali ramai dengan para santri yang belajar mengaji. Di sisi lain, di dalam pesantren Ustadz Kodrat berpamitan kepada Kiai Rohim untuk mencari kebenaran atas kematian Azizah istrinya. Di sini Kiai Rohim berpesan kepada Ustadz Kodrat agar selalu berhati-hati dan jangan sungkan untuk kembali ke pesantren Kahuripan. Kemudian film pun berakhir. Ustadz Kodrat balik lagi kan? Terima kasih yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.